Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan manga One Piece chapter 1122 akhirnya akan memperlihatkan kembali konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, hal ini telah dikonfirmasi resmi oleh Viewpiece bahwa chapter 1122 akan memperlihatkan beberapa kejutan besar terkait perebutan harta karun One Piece yang akan segera memasuki puncaknya. Lalu kejutan apa lagi yang telah Odashi persiapkan untuk chapter 1122 kali ini? Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1122 kali ini diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Ya, lebih tepatnya di sisi pantai timur Pulau Egghead, kita bisa melihat akhirnya kapal Tosen Sunny hampir mendarat di lautan. Tepat di momen ini juga, beberapa kelompok bajak laut topi jerami yang ada di kapal bajak laut raksasa akhirnya bisa sedikit bernafas lega setelah sebelumnya mereka tampak khawatir dengan keberadaan dari kelompok Nami yang tak kunjung datang. Di sisi lain, setelah berhasil menghajar Gorosei Saturnus, kita diperlihatkan sebuah momen di mana Luffy meminta kepada robot kuno untuk segera pergi meninggalkan Pulau Egghead. Namun, robot kuno mengatakan bahwa dirinya akan tetap melindungi Joy Boy. Sementara itu, Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter yang mengetahui bahwa Gorosei Saturnus telah berhasil dihajar oleh Luffy, kemudian bersiap menyerang robot kuno dan menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Ya, mereka berdua juga menyadari bahwa kapal dari kelompok bajak laut topi jerami rupanya telah siap untuk berlayar. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Nah, di sini kita diperlihatkan kelompok dari bajak laut Kurohige. Ya, setelah sebelumnya beberapa anggota kelompok bajak laut Kurohige tampak gelisah karena Kurohige tak kunjung datang, akhirnya kali ini kita diperlihatkan kedatangannya. Nah, menariknya kita bisa melihat sebuah percakapan antara Kurohige dan Kuzan, di mana kali ini Kurohige menanyakan langsung kepada Kuzan perihal serangan yang dilakukan oleh Monkey D. Gap di Pulau Hachinosu. Kurohige menjelaskan bahwa dirinya mengetahui hal ini karena ada anak buahnya yang melaporkan, sehingga Kurohige pun ingin mengetahui secara detail apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Kuzan pun kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika itu, termasuk lolosnya Koby dan Moriah dari penjara. Kuzan juga menegaskan bahwa ketika itu dia dan beberapa anggota kelompok bajak laut Kurohige sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap Koby kembali, namun usahanya gagal. Kuzan juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti bagaimana Moriah bisa lolos dari penjara, karena ketika kejadian tersebut, mereka sama sekali tidak melihat keberadaan Moriah. Tetapi kabar baiknya, mereka berhasil mengalahkan Monkey D. Gap dan saat ini sedang berada di penjara. Meskipun dampak pertarungan yang terjadi ketika itu sampai membuat markas mereka rusak parah. Kurohige juga menjelaskan bahwa dengan berhasil ditangkapnya Gap, dia memiliki sebuah rencana baru yang akan membuat kelompok bajak laut Kurohige segera mendapatkan harta karun One Piece. Tepat di momen ini juga, kita bisa melihat sebuah panel kecil yang memperlihatkan Monkey D. Gap yang membeku di dalam penjara. Ya, Monkey D. Gap rupanya ditahan di salah satu sel penjara yang ada di Pulau Hachinosu. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kembali keadaan di Pulau Egghead. Nah, di sini kita bisa melihat akhirnya kapal Tosen Sunny telah berhasil mendarat di lautan. Tentu saja, beberapa Vice Admiral dan Angkatan Laut yang melihat hal ini pun tidak tinggal diam begitu saja. Ya, mereka kemudian mencoba untuk menyerang kapal Tosen Sunny. Sementara itu, kelompok bajak laut topi jerami yang ada di kapal Tosen Sunny pun berhasil mengalahkan beberapa kroco Angkatan Laut. Bahkan di momen ini kita bisa melihat bagaimana Zoro berhasil menebas salah satu kapal perang Angkatan Laut menggunakan pedang Enma-nya. Lalu kemudian di sisi lain, Gorosei Nusjuro yang sebelumnya terkena ledakan dari Vegapunk Atlas yang membuat setengah wajahnya hancur, kali ini akhirnya diperlihatkan kembali dan telah tiba di pantai timur Pulau Egghead.
Ya, Nusjuro diperlihatkan tidak memiliki luka sedikit pun karena kekuatan regenerasinya. Nah, menyadari bahwa kelompok bajak laut topi jerami akan segera melarikan diri, Gorosei Nusjuro kemudian berteriak dan memerintahkan para serapim untuk menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Jelas mendengar perintah dari Gorosei Nusjuro, para serapim pun kemudian berusaha untuk menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa. Kemudian setelah itu, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Gorosei Nusjuro diperlihatkan melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah kapal bajak laut raksasa. Sementara Dori dan Brogy berhasil menahan serangan dari Gorosei Nusjuro. Sementara itu, kita juga diperlihatkan Gorosei Valkyrie dan Gorosei Jupiter yang melakukan serangan combo untuk menghajar robot kuno. Di mana serangan kali ini pun berhasil membuat robot kuno terpental jauh ke arah kapal bajak laut raksasa. Nah, di momen ini kita diperlihatkan Luffy yang terkejut dengan wajah paniknya melihat robot kuno yang terpental. Sementara itu, robot kuno tiba-tiba mengatakan sesuatu dan meminta maaf kepada Luffy bahwa dia menginginkan energi lagi sama seperti di masa lalu, di mana energi itulah yang mampu membuat robot kuno semakin bertambah kuat. Jelas Luffy yang tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh robot kuno ini pun tampak kebingungan dan menanyakan kepada Dori dan Brogy. Lalu kemudian di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke Merijoa. Nah, di sini akhirnya kita diperlihatkan beberapa anggota Kesatria Suci. Namun sayangnya, baru beberapa orang saja yang telah diperlihatkan wujudnya, sementara yang lainnya masih diperlihatkan dalam bentuk siluet. Menariknya, kita juga diperlihatkan sosok misterius yang ada di chapter sebelumnya, tetapi wujudnya pun masih belum diperlihatkan dengan jelas. Nah, rupanya para Kesatria Suci ini sedang membicarakan mengenai para Gorosei yang tidak ada di ruang otoritas. Mereka meyakini bahwa para Gorosei sedang bertindak untuk menghabisi Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami yang menurut mereka saat ini sedang menjadi ancaman bagi pihak pemerintah dunia. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Garling Figerland yang mengatakan bahwa saat ini fokus utama mereka bukanlah bajak laut, melainkan menghabisi organisasi Revolutionary Army. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1122. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.